Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku Siman Sakidah, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancarluaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insya Allah di pagi hari yang berbahagia hari ini, hari Selasa tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2020. Dan di studio kami menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit. Insya Allah beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah Tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di studio untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Ustaz, di pagi hari ini kita akan membawakan pembahasan apa Ustaz? InsyaAllah masuk ke bab ke-19 tentang menutup aib saudaramu. Para pendengar saudaraku Siman Sakidah dan para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan kita langsung saja simak pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk pembahasan yang ke-19, yaitu menutup aib saudaramu. Ya. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Irsyadul Imam Bihadi Khairil Anam, yaitu as-sitru, engkau harus menutupi aib saudaramu. Di antara akhlak yang terpuji yaitu engkau menutup aib saudaramu. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-19, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang-orang yang menyukai agar berita bohong atau berita hoak atau aurat saudaranya itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, mereka lah orang-orang yang akan Allah azab dengan azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat, dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ikhwati fiddin rahimallah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dituduh ya oleh orang-orang munafik, ya, dituduh berzina, dan kemudian orang-orang munafik itu senang sekali tuduhan bohong ini atau berita dusta ini tersebar di kalangan orang-orang beriman, karena mereka ingin menjatuhkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Allah mengancam kepada mereka, orang-orang yang gemar membuka aib orang lain, yang menyebarkan aib orang lain, apalagi ini bukan aibnya, ini adalah tuduhan ya. Maka Allah ancam mereka dengan azabun alim, azab yang pedih di dunia, wal akhirah, dan azab yang pedih di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, Allah mengetahui, kalian enggak tahu apa-apa. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW pernah mendengar, aku pernah mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan Allah Subhanahu wa taala dosanya, ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian apa yang dimaksud dengan orang yang terang-terangan berbuat dosa itu? Wa inna minal mujahirah, orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, an ya'malar rajulu billaili amalan, dia beramal di malam hari, summa yusbihu, kemudian di pagi hari, wa qad satrahullahu alaihi, padahal Allah sudah menutup aibnya di malam hari, fayaqul, dia berkata, ya fulan,
amiltul bariha kada wa kada. Hei fulan, semalam aku melakukan perbuatan ini dan perbuatan ini, atau melakukan dosa ini dan dosa ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal Rabbnya sudah menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, maka pagi hari dia buka itu aurat yang sudah Allah tutup dari dosanya, dia sebarkan ke orang lain. Wa anhu aidan, dan juga dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memberikan bantuan ya dari kesulitan orang yang beriman, dari kesulitan dia di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah, Allah akan hilangkan kesulitan dia, kesulitan akhiratnya. Wa man satara ala muslimin, siapa yang menutup aib ya orang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah ada pada pertolongan hambanya, makanal muslimu fi auni akhihi, selama hambanya itu menolong saudaranya. As-sitru, menutup aib secara bahasa, taghtiyatus syai', yaitu engkau menutupi sesuatu. Wa huwa masdaru satara syai' yasturuhu, yaitu masdarnya adalah sitru syai', menutupi sesuatu, yastaruhu artinya engkau menutupinya. Wa yastaru sitra ay ghattahu wa akhfahu, artinya ada sesuatu aib engkau tutupi ya. Wa fil istilah, dalam istilah apa yang dimaksud dengan menutupi aib? Menutupi aib itu maksudnya as-sitru 'alal muslim in waqa'a fi maksiyah, engkau menutupi aib seorang muslim kalau dia melakukan maksiat. Syaritotan, dengan syarat alla yu'linha wa yujhiru biha, orang yang bermaksiat itu tidak menjelaskannya ya, tidak terang-terangan dia sebutkan ke orang lain, maka harus kita tutupi. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lau akhaztu sarikon, kalaulah aku menangkap maling, la ahbabtu an yasturahullahu azza wa jalla, aku ingin sekali menutupi aibnya ya, karena Allah telah menutupi aib dia dengan aku yang menangkapnya, enggak ketahuan sama orang lain. Walau akhaztu syariban, begitu juga kalau aku menangkap orang yang minum khamar, la ahbabtu an yasturahullahu azza wa jalla, aku ingin sekali Allah menutupi aib orang itu. As-sitru khuluqun islamin azimun, menutup aib itu adalah akhlak Islam yang mulia. Yang bagi alal muslim an ya'mala bimanhajis sitr, hendaklah seseorang muslim dia melakukan amal ini, yaitu menutupi aib saudaranya. Khassatan mimman ya'rifuna bil khairi wassalah, apalagi kalau kita ketahui saudara kita itu dia senang sekali berbuat baik ya, dan dia suka sekali menutup, kita tidak tahu kesalahan dia. Orang ini terkenal baik, tiba-tiba kita melihat kesalahannya, maka layaklah bagi kita untuk menutup aibnya. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Ilam, ketahuilah annan nasa ala darbain, manusia itu ada dua sifat. Yang pertama, man kana masturan, ada orang yang kita enggak tahu kesalahan dia. La yu'rafu bi syai'in minal ma'asi, enggak pernah kita lihat orang ini berbuat maksiat. Fa idza waqa'at minhu hafwatun aw zallatun, tapi tiba-tiba kita melihat orang ini melakukan pelanggaran, terpeleset ya, melakukan kesalahan, auzalla atau pelanggaran, fa innahu la yajuzu kasyafaha, maka enggak boleh kita buka aib dia, wala hatakaha, kita singkap kesalahannya, wala tahaddusu biha, dan enggak boleh juga kita obrolin, kita kasih tahu orang lain kesalahannya. Li'anna dzalika ghibah muharrama, karena itu termasuk ghibah dan itu termasuk yang diharamkan. Wa hadzal ladzi waradat fihi nusus, dan inilah yang ada di dalam nas-nas yang telah kita bacakan tadi. Qala ba'dul wuzara as-salihin, berkata menteri-menteri yang saleh atau pemimpin-pemimpin yang saleh, li ba'di man ya'muru bil ma'ruf, mereka mengatakan kepada polisi amar ma'ruf nahi mungkar, ijtahid, bersungguh-sungguhlah kalian antas tural usa, yaitu kalian menutupi kesalahan orang-orang yang bermaksiat. Ini orang yang pertama. Asani, kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, yang kedua, man kana mushtahiran bil ma'asi, orang yang terkenal dengan maksiatnya, mu'allinan biha la mubali minha wala bima qila lahu, dan dia sangat terkenal
kesalahan maksiatnya, dan dia senang maksiatnya itu diketahui orang lain. Dia nggak peduli, dan dia nggak peduli juga apa kata orang. Fahadha, maka orang ini huwal fajir mu'lin, orang yang berbuat dosa dan orang yang menjelaskan atau memperlihatkan dosanya dengan terang-terangan. Walaisa lahu ghibah, kalau kita kasih tahu kesalahannya atau kita sebut-sebut kesalahannya itu bukan termasuk ghibah. Wa mithlu hadza la ba'sa bil bahsi anhu, maka orang seperti ini enggak mengapa kita menyebut kesalahannya. Lituqamu alaihil hudud, apalagi agar dia dihukum, ya, diberikan had atas maksiatnya. Wa yushra'ul inkari ala man sutira alaihi sirran, dan kita disyariatkan untuk mengingkari, ya, perbuatan orang yang bermaksiat itu tetap walaupun kita tidak membuka aibnya, kita ingkari perbuatan maksiat dia. La'allahu, lalu kita berikan nasihat, la'allahu an yatuba ilallah, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah azza wa jalla, wa yuhsinu amaluhu, dan dia berbuat baik. Anwa'us sitr, macam-macam menutup aurat. Yang pertama, sitrul muslim li nafsi, engkau menutup aurat dirimu sendiri. Idh yajibu alaihi an yastura sani'ahu, maka wajib bagi seorang muslim menutupi perbuatan dia. Wala yujahiru bi, enggak boleh dia umumkan atau kasih tahu orang lain kesalahannya. Wala yazkuru li ahadin illa idza qasada al fatwa, ya, atau awil bayan. Boleh disebutkan kepada orang lain kalau bertujuan untuk menjelaskan, ya, atau dia meminta fatwa. Duna, dengan tidak zikris mihi limatlab as-sitr ala nafsi, dengan tidak menyebutkan namanya supaya bisa menutupi aib atau kesalahannya. Walihadzan nah Rasulullah SAW anzalika, karena Nabi melarang hal itu, sebagaimana hadis tadi, kullu ummati mu'afan illa mujahirin, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan atau dia memperlihatkan kesalahannya. Sanian, yang kedua, diantara macam-macam menutup aib saudara kita, sitrul muslimi li ghairi, engkau tutup aib orang muslim yang lainnya. Wa hadza matlabun syar'i, dan ini termasuk tuntutan syariat. Maksudnya ini dianjurkan, ya. An yakumal muslim bisitri ala akhihil muslim mimman yaqau fi hafwatin aw zallatin, yaitu seorang muslim menutupi aurat saudara muslim yang lainnya apa yang terjadi kesalahan atau apa yang terjadi pada penyimpangannya. Kama fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, wa man satara ala muslimin, siapa yang menutupi aurat saudara muslimnya, satrahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aurat saudaranya di dunia dan di akhirat. Kemudian salisan, yang ketiga, sitrul muslim alal mayyiti hala taghsilihi, engkau menutupi aib saudaramu ketika engkau memandikannya. Wa hadza wajib bagimu fi haqqil mughassil, ini adalah hak orang yang dimandikan atau hak orang yang memandikan mayit, hala taghsilihi lil mayit, ketika dia memandikan mayit. An yakuma bisitri alaihi, engkau tutupi auratnya. Fala yazkuru li ahadin ma ra'ahu fil mayit, enggak boleh engkau sebut-sebut kepada orang lain apa yang engkau lihat aib dari mayit tersebut. Min amrin kana masturan 'alan nas, ya, supaya dia termasuk orang yang menutupi aurat dari orang lain, seperti aib dalam badannya atau yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man ghassala maitan, siapa yang memandikan mayit, fakatama alaihi, dan dia pun menyembunyikan aibnya, aib mayit tersebut, ghufirallahu lahu arba'ina marrah, Allah akan ampuni dia 40 kali. Wa man kaffana maitan, siapa yang mengkafani mayit, kasahullahu min sundusin wastabrak, wa istabrak ay wastabrak al jannah, dia akan diberikan pakaian dari pakaian-pakaian surga. Wa man hafara limaitin qabran, siapa yang menggali buat mayit kuburnya, wa ajannahu fihi, dan dia memakamkan mayit tersebut, ujralahu minal ajri, dia akan diberikan pahala balasan, seperti balasannya itu maskan ila yaumil qiyamah, dia akan diberikan tempat tinggal di sampai hari kiamat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza syi'ta, dalam syairnya, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza syi'ta antahya wa dinuka salim wa hazzaka mawfurun wa irduka sayyin,
Kalau engkau ingin hidupmu itu selamat, agamamu selamat, dan kau mendapatkan keberuntungan yang besar dan kehormatanmu pun terjaga, lisanuka la tazkuru bihi auratam ri'in, maka jaga lisanmu jangan menyebut aurat orang lain atau membuka aib orang lain. Fa indaka auratun walinasin alsun, ketahuilah bahwasanya kau juga punya aib yang banyak dan manusia juga punya lisan yang banyak. Wa ainaka in abdat ma'ayibah, ketahuilah ketika matamu melihat aib orang, mulai melihat aib orang, liqaumin fakul ya ainilin nasi ayun, katakan kepada matamu, wahai mata, hati-hati, manusia juga punya mata. Jadi ini adalah syair Imam Syafi'i yang menganjurkan kita menutup aib orang lain. Kalau kita melihat aib orang lain dengan mata kita, ketahuilah orang lain juga punya mata dan kita juga punya banyak aib. Walihada, karena itu najidu anal Islam amarna bis sitri. Kita dapatkan bahwasanya agama Islam memerintahkan kita menutup aib. Wa ragghabana ilaihi bidawabitihil masyru'ah, dan memotivasi kita dengan kaidah-kaidah yang disyariatkan, lima fihi min nasyril khair wal fadilah wal mahabbah wal ulfat bainal muslimin, sebagaimana kita diperintahkan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan keutamaan, kecintaan, kelembutan sesama orang muslim. Wabihi, dan dengan itu juga i'anatul ma'azi, supaya kita menolong orang-orang yang bermaksiat, an yatadaraka nafsuhu bitaubah ilallahi ta'ala, supaya dia segera bertaubat kepada Allah, badalan fadahu wa kasyafa satrahu, ya, daripada membuka aibnya. Farubbama kana bihi i'anatu lisyaitani alaihi, kalau kita buka aibnya bisa jadi ini malah membuka peluang syaitan, menolong syaitan atas perbuatannya. Amma fi sitri fa inna nafsal asi tahfu li mahabbatil khair li annahu satara alaihi, maka kalau kita menutup aib saudara kita, bisa jadi dia bertobat dan dia senang, jiwanya pun akhirnya mencintai kebaikan dan meninggalkan maksiatnya. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadal Kang. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Tapi para pendengar saudaraku seiman seakidah dan juga para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah materi telah disampaikan, dan untuk selanjutnya kami mengundang Anda berinteraksi bersama. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Fadol Kang Angga. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita membuka atau menyampaikan kesesatan seseorang di muka umum atau terhadap orang lain termasuk membuka aib, supaya sedangkan agar tidak banyak orang yang disesatkan oleh orang tersebut? Demikian pertanyaan Ustadz. Taib. Sebagaimana tadi ada dawabit yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, kalau orang itu adalah orang yang gemar, ya, bermelakukan maksiat, ya, beliau katakan tadi, asani man kana mushtahiran bil ma'azi, orang yang memang terkenal dengan maksiatnya, dan dengan maksiatnya itu Kang Angga, ini menyebabkan orang lain mudarat, ya. Apalagi kalau sekarang ini ada apa? Ada video, ya, yang bisa dilihat langsung oleh manusia, ya. Yang khawatir dengan maksiat dia itu orang lain bisa mengikutinya. Sekarang ini kan lagi terkenalnya YouTuber, ya kan. Nah, YouTuber itu kan banyak melakukan apa mereka? Perbuatan maksiat, ya kan? Prank, ya. Prank itu apa? Ngerjain orang lain, ya. Yang baru kita tahu, ya, ada orang yang ngasih sampah itu, kan ada itu kan? Ada. Kita lihat, nah orang-orang seperti ini, kalau kita sebutkan keburukannya, boleh nggak? Ya boleh, karena dia bahkan memperlihatkan, ya, maksiat dia, keburukan dia kepada orang lain. Maka apabila ada orang yang seperti ini, apakah itu termasuk kita membuka orang ini? Tidak. Kenapa? Karena kita beritahukan supaya pertama dia dihukum, supaya dia berhenti juga dari kebiasaan melakukan dosa tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Begitu juga para ulama ahlul hadis, mereka membuat kitab Al-Jarh wa Ta'dil ya. Al-Jarh wa Ta'dil itu kitab-kitab atau kaidah-kaidah dalam menilai seorang perawi, apakah dia thiqah, apakah dia adil, atau dia orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Maka disebutkan oleh para ulama dia lemah hafalannya, dia suka berdusta misalnya, disebutkan ya. Sehingga hadis itu benar-benar terjaga. Dan ini bukan bagian dari ngomongin orang lain atau yang kita sebut dengan ghibah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Masya Allah, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan atau jawabannya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita terhindar dari orang-orang yang bisa menyesatkan kita semua. Amin. Nah, Ustadz, kita angkat lagi pertanyaan berikutnya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika kita mengupdate status di medsos kita, Ustadz, untuk bertujuan untuk menyindir orang lain, Ustadz? Nah, itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Ya, kalau tidak disebutkan secara langsung ain fulannya, nama orangnya, siapa orangnya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan orang-orang yang merasa itu berubah dia ya. Apalagi kalau itu adalah nasihat ya, agar dia berubah. Insya Allah nggak apa-apa. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Nah Ustaz, kita angkat lagi Ustaz di pertanyaan yang masuk dari pemirsa atau pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, bolehkah kita ngasih nama anak dengan nama Abdul Gaos Ustaz? Syukron Ustaz atas jawabannya. Gaos itu Wallahu alam, Gaos bacaannya G-A-O-S Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Dan ana tidak mendapati di antara nama Allah Gaos ya. Karena Abdun itu artinya kan hamba. Ketika kita mengidhofahkan nama Abdun harus dengan nama Allah. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, Abdul Aziz ya. Kemudian Abdul Muhsin, itu semua nama-nama Allah. Maka itu tidak mengapa. Tapi kalau yang itu bukan nama Allah, secara nama Allah ini harus isbat ya, harus apa yang Allah namai melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau nggak ada, lebih baik tinggalkan. Lebih baik antum namain nama yang pasti aja. Abdullah misalkan. Itu sebaik-baik nama kata Rasulullah SAW, termasuk Abdurrahman. Itu Kang Angga. Nah Ustaz, syukran atas pemaparannya. Dan ini juga terjadi Ustaz di media sosial, banyak yang bercanda Ustaz. Atau wallahu alam ini kebenarannya atau benar atau tidak. Ana sempat melihat ada katanya anak diberi nama Corona Abdul Covid Ustaz. Nah seperti ini berdosa atau enggak Ustaz? Iya, termasuk dosa karena dia menamai anaknya Abdul Covid. Apa itu Abdul Covid maksudnya? Hamba Covid, hamba Corona. Wa yazubillah. Dan ini seburuk-buruk nama ya, yaitu engkau memberikan nama anak dengan menghambakan kepada makhluk. Ya, mungkin itu bisa jadi karena keawaman dia ya, ketidaktahuan dia tentang ilmu agama, apalagi tentang bahasa Arab, sehingga dia karena lagi viral nih masalah ini akhirnya disebutkan anak itu. Maka bagi orang yang mengetahui itu, apalagi itu kalau dia mampu nasihati saudara kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Para pendengar saudaraku Simansa Akidah, masih kami mengundang Anda untuk bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Tapi Ustaz, di zaman media sosial hari ini Ustaz, banyak orang yang berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk mencari konten Ustaz ya, tidak terlepas dari aib juga dijadikan konten Ustaz. Nah, ketika kita atau orang-orang berpendapatan dari konten tersebut, misalnya dari YouTube dapat uang dengan mengumbar aib orang lain, apakah uang hasil dari hal tersebut bisa dimakan atau taib untuk kita Ustaz? Hukumnya halal atau haram gitu. Seperti itu. Taib. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat. Boleh dibacakan Kang? Al-Hujurat ayatnya ayat ke Al-Hujurat ayat ke 10 kalau nggak salah. Coba 10 atau 11 Kang. Boleh dibacakan dulu Kang. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penyayang. Taib. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang beriman, jauhi oleh kalian prasangka. Ya, prasangka itu sesuatu yang enggak pasti. Sesuatu yang apalagi hanya kita dapat melalui katanya itu ya Kang Aga. Nah. Kemudian Allah katakan inna ba'dadh-dhonni ismun. Kebanyakan prasangka itu dosa. Nah, ini yang diharamkan adalah suudzon, berprasangka buruk kepada saudaramu. Nah. Seperti engkau melihat nih, saudaramu berduaan sama perempuan nih di malam hari yang gelap. Engkau nggak tahu. Lalu engkau langsung, dia kok berdua-duaan? Nah, dia pacaran, dia mojok. Kita nggak tahu, padahal bisa jadi itu istrinya. Nah. Atau dia kan belum nikah. Lah bisa jadi itu ibunya. Atau bisa jadi itu adik perempuannya, ya mahramnya ya. Jadi nggak boleh kita berprasangka buruk. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah SWT, wala tajassasu, jangan juga nyari-nyari kesalahan orang lain. Wah itu, apalagi wartawan ya, supaya dapat penghasilan banyak dia. Ya bukan wartawan aja lah. Ya seperti yang Kang Angga tanyain tadi ya, orang yang bikin konten, dia harus kepoin itu, kepoin apa. Apalagi ada aib itu kan cepat sekali viral, ada aib dicari sama mereka, wah ini ada nih, langsung disebarkan. Nah ini termasuk tajassus, yaitu mencari kesalahan orang lain. Kemudian Allah katakan wala yatab ba'dukum ba'dha, jangan kalian gibah. Nah. Kemudian mengapa nggak boleh tajassus, nggak boleh suudzon, nggak boleh gibah? Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, apa kalian suka nggak sih ayyakula maitan akhihi fakarihtumu? Apakah kalian mau memakan bangke saudaramu itu? Pasti kalian akan jijik. Lihat di sini Allah menyamai bangke kaum muslimin atau daging kaum muslimin, daging saudara kita dengan kehormatannya. Ya. Kita ini kan ada fisik kita nih Kang Angga. Nah. Ada nama kita, kehormatan kita. Kita boleh nggak makan daging saudara kita? Mungkin jijik kali ya. Ya haram. Haram ya. Nah. Yang jadi bangke aja atau yang sudah mati aja haram, nggak boleh. Kayak dulu ada siapa itu yang Suman, ya itu yang ketangkap supaya dia dapat apa, dapat ilmu ya, makan bangke jenazah. Engkau makan bangkenya nggak boleh, apalagi kalau dia masih hidup. Nah itu sama dengan namanya dan kehormatannya. Makanya Rasulullah SAW ketika haji ya, haji wada mengatakan inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kata Rasulullah SAW, hari ini al-yauma, hari ini yaitu pada saat hari Arafah di Arafah itu ya, Rasulullah SAW berkhutbah Arafah. Hari ini darah kalian, kehormatan kalian, ya, darah itu adalah kehormatan kita, dan harta kalian haram atas sesama kalian. Apa maksudnya haram? Nggak boleh dizolimi, nggak boleh disakiti. Haramun alaikum, kahurmati, seperti haramnya apa? Syahrikum hadza, bulanmu hari ini, bulan haram, kayak itu bulan Zulhijjah ya. Wa yaumikum hadza, hari ini juga hari yang diharamkan Allah yaitu Arafah, hari-hari 10 Zulhijjah awal itu kan termasuk hari-hari yang kehormatannya tinggi. Wa baladikum hadza, dan negerimu ini juga yaitu di Arafah ya, di Mekah itu kan tanah haram. Subhanallah, lihat Rasulullah SAW Allah samakan daging kita dengan kehormatan kita. Kalau kita nggak mau makan daging saudara kita, maka jangan kita makan kehormatannya. Dengan cara apa makan kehormatannya? Dengan menyebarkan aibnya kepada orang lain, menyebut-nyebut aibnya, menyebut kesalahannya. Dan ini ghibah. Hakikat ghibah itu menyebut kesalahan saudara kita walaupun kesalahannya itu benar. Kita jadikan bahan obrolan, bahan cerita. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Kata Rasulullah SAW, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Mereka berkata, qalu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ghibah itu apa?
zikru akhaka ma yukrihu. Engkau menyebut kesalahan, keburukan saudaramu, apa yang nggak dia benci, yang dia nggak suka kalau itu disebut-sebut. Ya. Kemudian kata para sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, gimana kalau memang benar saudara kita itu punya aib? Benar. Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Kalau memang benar, justru kalian sudah menggibahinya. Justru lebih bahaya lagi, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau ternyata yang kalian omongkan ini enggak benar, ini lebih besar lagi, kalian telah memfitnahnya, menuduhnya. Jadi ghibah, ngomongin orang lain itu dosa. Nah, maka mencari nafkah dengan cara ghibah tentu juga menjadi dosa, menjadi haram. Hukum asalnya mencari nafkah itu halal. Al-aslu fil asya'i al-ibaha, kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini halal, Kang. Mencari nafkah melalui konten-konten video, melalui YouTube halal, nggak ada larangannya. Illa ma dalad dalil ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya baru haram. Kemudian dia menjadi haram kalau ada dalil yang mengharamkannya. Buat konten, buat video halal, nggak haram. Tapi kalau ada sebab yang mengharamkannya, ya, karena haram itu ada haram li zati ay bi aini, haram karena zatnya, ada juga haram li sababi, karena ada sebabnya. Nah, di antaranya engkau mencari nafkah, mencari uang dengan menggibahi orang lain, ini haram karena sebabnya, dan hasilnya pun menjadi haram. Ya. Kalau haram, ya sudah, dia makan sesuatu yang haram, dan dia akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat karena gibahnya. Karena apa? Mengumbar aib saudaranya, dan dia akan bayar itu dengan amal solehnya. Kalau dia ada amal. Kalau dia nggak ada amal, ini yang lebih menyakitkan. Dosa saudara yang dia gibahi itu akan ditanggung olehnya. Itu bayarannya, dan mahal sekali bayarannya amal soleh kita. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, jauhi gibah ini, jauhi. Apalagi di bulan puasa ini, lebih baik engkau diam. Sebagaimana kemarin Kang Angga sudah kita sebutkan keutamaan berbicara. Di antara ada berbicara apa? Lebih baik banyak diam. Falyakul khairan au liyasmut. Engkau diam daripada engkau banyak omong. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Siapa yang banyak omongnya, banyak salahnya. Ya. Wa man kasura sakatuhu kasurat zunubu. Siapa yang banyak salahnya, nanti banyak dosanya. Dan yang banyak dosanya, tempatnya yang lebih tepat adalah neraka jahanam. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang banyak salah dari lisannya. Dan lisan ini memang enggak bertulang, tapi banyak sebab dosa akibat lisan ini. Di antaranya adalah ghibah ini, ya. Wallahu taala alam. Masya Allah, Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan jawabannya dan juga materinya di hari ini. Ustaz, mungkin kita cukupkan Ustaz perjumpaan kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali buat diri saya pribadi dan juga buat kaum muslimin semuanya dimanapun antum menyaksikan. Jauhilah ghibah, jauhilah ucapan ghibah, ya. Yaitu membuka aib saudaramu, apalagi menyebut-nyebut, berbicara tentangnya. Dan berusahalah engkau menutup aib saudaramu. Berusahalah. Kalau engkau melihat dia bersalah, engkau tahu dia bersalah, langsung kau tutup aibnya dengan niat ingin menasihatinya juga. Kalau ingin menasihatinya, panggil orangnya diam-diam, atau engkau nasihati secara sembunyi-sembunyi. Engkau ini salah, ini berdosa. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taufik agar mampu menutupi aurat kita sendiri dan juga aurat kaum muslimin, sehingga Allah akan menutup aurat kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi para pendengar Radio SKN Al Bayan dan para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak dan juga saksikan materi di pagi hari ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Dan tentunya mudah-mudahan insyaallah kita akan kembali besok di jam 8 bersama Ustadz Faisal Miftah MPDI di pembahasan kitab yang sama, yaitu Tadabbur Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dan faedah dari apa yang beliau sampaikan. Nah, para pendengar, kami yang bertugas dari studio mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.